Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi bersama Bunda pada pembelajaran tematik. Tapi sebelum Bunda mulai, Bunda akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi dan menari dulu nih. Peraturan yang pertama yaitu teman-teman harus menghafal nyanyiannya dulu. Nyanyiannya seperti ini ya, jangan lupa dihafal. Goyang miring-miring, kok jadinya asik, cak uwa-uwa, cak uwa-uwa. Nah, seperti itu ya. Setelah itu, peraturan yang kedua, teman-teman melakukan gerakan. Gerakannya seperti ini. Setelah itu ditepuk-tepuk. Oke, seperti ini ya. Goyang miring-miring, kok jadinya asik, cak. Nah, pas cak, teman-teman tepuk tangan ke depan, cak. Uwo-uwonya tangannya digoyangkan. Uwo-uwo, cak, uwo-uwo. Oke, Bunda akan mencontohkan ya. Goyang miring-miring, kok jadinya asik, cak, uwo-uwo, cak, uwo-uwo. Goyang miring-miring, kok jadinya asik, cak, uwo-uwo, cak, uwo-uwo. Jadi kalau yang kanan sudah, yang kirinya jangan lupa diganti. Jadi bergantian ya teman-teman. Oke, selamat mencoba di rumah. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa disiapkan dulu ya buku tematik, alat tulis, dan sikap belajarnya. Hari ini yaitu hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, teman-teman akan belajar tematik yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan teman-teman sudah memasuki pembelajaran ke-1. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk teman-teman, agar teman-teman diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui gambar, siswa dapat memahami ide pokok dengan benar. Yang kedua, melalui gambar, siswa dapat membuat cerita dengan baik. Yang ketiga, melalui telaah, siswa dapat memahami cara merawat alat gerak manusia dengan baik. Dan yang terakhir, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal dengan benar. Materi pembelajaran. Hari ini teman-teman akan belajar tentang membuat cerita berdasarkan gambar, cara merawat alat gerak manusia, pecahan desimal, dan menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Nah, ini materi yang akan teman-teman pelajari hari ini. Siap ya? Semangat belajarnya, teman-teman! Oke, dalam sebuah teks atau bacaan terdapat beberapa paragraf dan setiap paragrafnya mengandung ide pokok yang berbeda. Oke, perhatikan teks bacaan di samping teman-teman. Di sini ada berapa paragraf? Ya, betul, ada 2 paragraf. Tentunya ide pokoknya pun berbeda-beda dari setiap paragraf tersebut. Nah, ide pokok merupakan inti masalah atau inti pembahasan yang menggambarkan satu paragraf. Jadi, dalam satu paragraf pasti akan terdapat satu ide pokok. Di antara kalian, adakah yang memiliki hobi menulis? Ayo, ada tidak yang hobinya menulis? Ternyata, teman-teman, menulis merupakan sarana untuk mengungkapkan pikiran kita. Kita dapat menulis cerita itu berdasarkan pengalaman kita sendiri atau juga pengalaman orang lain. Nah, kita juga dapat menulis cerita ini berdasarkan gambar, teman-teman. Ada yang tahu bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar?
Oke, langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar yang pertama yaitu perhatikan gambar dengan seksama. Jadi yang pertama teman-teman harus memperhatikan gambarnya dulu, jangan sampai salah. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, setelah teman-teman diperhatikan gambarnya, setelah itu teman-teman menentukan ide pokok yang cocok dengan gambar tersebut. Yang ketiga, buatlah kalimat yang menceritakan gambar tersebut. Jadi ceritanya harus sesuai dengan gambar ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, susunlah kalimat-kalimat tersebut dengan baik sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut, teman-teman. Ini gambar lagi ngapain ya? Ya, betul. Sedang bermain layang-layang. Nah, ide pokok dari gambar ini yaitu bermain layang-layang di lapangan. Oke, setelah teman-teman diperhatikan gambarnya dan sudah ditentukan ide pokoknya, selanjutnya silakan teman-teman berlatih membuat cerita berdasarkan gambar di atas. Jangan lupa ditulis di buku tematik ya. Oke, selanjutnya teman-teman dari gambar yang tadi bermain layang-layang itu merupakan aktivitas yang menyehatkan atau tidak menyehatkan ya? Ya, betul. Jawabannya yaitu menyehatkan karena dapat melatih otot dan juga tulang. Sebagian besar aktivitas tubuh kita menggunakan alat gerak berupa otot dan tulang. Contoh untuk berjalan, menulis, membawa benda, dan juga sholat. Untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, kita memerlukan tulang dan otot yang sehat. Lalu bagaimana cara merawat tulang kita agar tetap sehat? Nah, yang pertama yaitu melakukan olahraga secara rutin. Yang kedua, tidak melewatkan sarapan, karena ini sangat penting teman-teman. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kita perlu sarapan terlebih dahulu agar tidak lemas. Yang ketiga yaitu berjemur di bawah matahari pagi. Ini juga sangat penting teman-teman karena matahari pagi ini membantu kita dalam penyerapan vitamin D dan itu sangat baik untuk tulang. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang bergizi, yaitu makanan-makanan yang sehat yang mengandung kalsium dan juga mineral. Lalu, cara merawat tulang agar tetap sehat yaitu duduk dengan benar. Ini juga sangat penting teman-teman karena posisi duduk ini dapat mempengaruhi tulang kita. Selanjutnya, selain tulang, kita juga memerlukan otot untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan ternyata teman-teman, otot setiap manusia ini berbeda karena banyak faktor yang berpengaruh, mulai dari genetik atau keturunan, jenis kelamin, dan juga usia. Lalu bagaimana cara merawat otot kita agar tetap sehat? Yang pertama, tentu harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, rutin berolahraga. Lalu melakukan pemanasan dan pendinginan saat olahraga. Yang keempat, menghindari olahraga yang terlalu berat atau juga menghindari aktivitas yang berat karena akan mengakibatkan otot kita cedera. Nah, selanjutnya pada pembelajaran sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang pecahan. Ada pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Ternyata selain dua pecahan itu ada lagi nih teman-teman, yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal merupakan bentuk lain dari penghitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Jadi kalau pecahan desimal ini ada tandanya yaitu tanda koma. Contoh pecahan desimal, di sini ada bilangan 0,5. Lalu ada 0,25. Dan yang terakhir ada 1,43. Nah, ini adalah contoh dari pecahan desimal. Selanjutnya yaitu nilai tempat pecahan desimal. Sekarang perhatikan angkanya ya teman-teman, yaitu ada angka 456,789. Nah, angka 4 ini nilai tempatnya yaitu ratusan.
nilainya adalah 400. Lalu angka 5 yaitu nilai tempatnya yaitu puluhan dengan nilainya yaitu 50. Sedangkan angka 6 ini yaitu angka satuan, nilainya adalah 6. Lalu tanda koma ini adalah tanda desimal, teman-teman. Setelah itu angka 7. Angka 7 ini nilainya persepuluhan dengan nilai 7 per 10. Jadi penyebutnya ini nilainya 10 atau dalam bilangan pecahan desimalnya ditulis dengan 0,7. Selanjutnya ada angka 8, nilai tempatnya yaitu per seratusan. Nilainya yaitu 8 per 100 atau 0,08. Yang terakhir ada angka 9, nilainya yaitu per seribuan. Karena nilainya yaitu 9 per 1000 atau 0,009. Oke, agar teman-teman lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Di sini ada bilangan 0,234. Nah, nilai tempat 0 adalah satuan. Lalu nilai tempat 2 adalah persepuluhan. Nilai tempat 3 adalah perseratusan. Dan angka 4 nilai tempatnya yaitu per seribuan. Oke, untuk bilangan desimal ini nilai tempatnya, sekarang perhatikan contohnya lagi ya teman-teman. Di sini ada angka 498,321. Nah, siapa yang bisa menebak angka 4 ini kira-kira nilai tempatnya berapa ya teman-teman? Ya, betul, yaitu ratusan. Lalu angka 9 yaitu puluhan, angka 8 adalah satuan, lalu tanda koma ini tanda desimal untuk memisahkan bilangan desimal dengan pecahannya. Selanjutnya angka 3 yaitu persepuluhan, 1 per 10 atau juga disebut dengan persepuluhan. Lalu angka 2 yaitu perseratusan atau disebut dengan 1 per 100. Dan yang terakhir yaitu angka 1 nilainya per seribuan atau 1 per 1000. Sebenarnya pada pecahan desimal ini adalah kelipatan 10 teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara merubah bilangan desimal menjadi pecahan? Oke, untuk memahaminya teman-teman perhatikan contoh berikut ya. Di sini Bunda sudah ada soal yaitu 0,7. Nilai 0 yaitu menempati tempat satuan. Sedangkan tanda koma adalah tanda desimal. Dan angka 7 menempati nilai tempat berapa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul, persepuluhan atau 1 per 10. Jadi, sehingga kalau bilangan atau pecahan desimal dirubah ke pecahan biasa, karena di sini nilai akhirnya itu persepuluhan, berarti untuk penyebutnya yaitu 10. Lalu angka 7 kita pindahkan ke atas sehingga menjadi pembilang. Jadi untuk pecahan desimal 0,7 jika dirubah ke pecahan atau dirubah ke pecahan biasa menjadi 7 per 10. Oke, contoh yang kedua nih teman-teman, ada bilangan 2,35. Coba, angka 2 nilai tempatnya apa? Satuan. Betul. Lalu angka 3 yaitu persepuluhan dan angka 5 yaitu perseratusan. Nah, karena angka terakhir adalah nilai tempatnya perseratusan, berarti untuk penyebutnya kita tulis 100. Setelah itu, angka 2,35 dikemanain Bunda? Ya, kita pindahkan. Karena dipindahkan, komanya jadi hilang teman-teman. Menjadi 235 atau 235. Jadi hasil bilangan desimal 2,35 dirubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya yaitu 235 per 100. Oke, sekali lagi ya. Contoh yang ketiga yaitu 1,324. Kita lihat dulu nilai tempatnya. Angka 1 nilai tempatnya berapa ya teman-teman? Ya, betul, satuan. Lalu angka 3 nilai tempatnya persepuluhan. Angka
per seratusan, dan angka 4 yaitu per seribuan. Sehingga kalau nilai akhir 4 ini per seribuan, jadi untuk penyebutnya juga menjadi 1000. Jadi yang dilihat itu nilai akhirnya ya teman-teman. Nah setelah itu 1,324-nya kita pindahkan menjadi pembilang. Karena dipindahkan, komanya jadi hilang. Menjadi 1324. Jadi hasil merubah bilangan pecahan desimal 1,324 ke pecahan biasa yaitu menjadi 1324 per 1000. Nah, agar teman-teman lebih gampang memahaminya, yang perlu teman-teman ingat untuk menjadikan penyebut dalam pecahan biasa dari pecahan desimal, yang perlu teman-teman perhatikan, jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Contoh nih, 0,7. Ini kan satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10. Selanjutnya, jika dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Contoh nih, 2,35. Nah, ini kan dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Dan yang terakhir, jika tiga angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Oke, perhatikan nih, 1,324. 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 1000. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya cara merubah pecahan biasa menjadi desimal. Kalau tadi kan dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kalau ini sebaliknya. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Jadi caranya itu menggunakan pembagian bersusun. Oke, contoh ya, di sini sudah ada pecahan yaitu 3/4. 3/4 kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 bisa tidak teman-teman? Tidak bisa. Kita tulis 0. Terus koma. Setelah itu, kalau sudah tulis koma, angka 0-nya kita turunkan ke bawah, yaitu menjadi 30. Nah, 30 dibagi 4 bisa tidak? Bisa ya, hasilnya yaitu 7. Karena 7 dikali 4 hasilnya 28. Setelah itu kita kurangkan. 30 dikurang 28 hasilnya yaitu 2. Kira-kira 2 bisa nggak ya dibagi 4? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tambahkan 0. Jadi 20. 20 dibagi 4 bisa tidak? Bisa Bunda. Jawabannya yaitu 5. Nah, 5 dikali 4 hasilnya 20. Setelah itu, 20 dikurang 20, maka hasilnya 0. Jadi, 3/4 jika dirubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya yaitu 0,7. Oke, contoh sekali lagi ya teman-teman, yaitu pecahan 13/5. Kita rubah menjadi pecahan desimal. Sama ya, yaitu 13 dibagi 5. Nah, 13 dibagi 5 bisa tidak? Bisa. Jawabannya yaitu 2. Karena 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi, kalau pecahannya tidak pas, tidak apa-apa teman-teman. Ambil yang mendekati. Jadi, 10. Nah, 13 dikurang 10 berapa hasilnya? Ya, 3. Nah, 3 bisa tidak dibagi 5? Tidak bisa. Karena tidak bisa, kita kasih tanda koma. Nah, setelah kasih tanda koma, kita tambahkan angka 0 di bawahnya. Nah, menjadi 30. 30 dibagi 5? Ya, betul. 6. Karena 6 dikali 5 hasilnya 30. Kalau sudah sama, kita cukupkan teman-teman. Yaitu 30 dikurang 30 hasilnya 0. Jadi, pecahan 13/5 jika dirubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya yaitu 2,6. Oke teman-teman, di sini Bunda akan menjelaskan yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini ada dua cara teman-teman. Yang pertama yaitu ini Bunda akan mencontohkan cara yang pertama dulu ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi, pecahan desimalnya dirubah menjadi pecahan biasa dulu.
Yang kedua, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Jadi kalau misalkan di soalnya itu menjumlahkan, berarti soalnya dijumlahkan. Tapi kalau dikurangkan. Setelah itu, mengubah hasil jumlahan ke bentuk desimal. Jadi setelah dirubah menjadi pecahan, hasilnya itu dirubah kembali menjadi bilangan atau pecahan desimal. Nah, contoh di sini Bunda sudah memiliki soal, yaitu nomor 1, 0,3 ditambah 0,2. Nah, langkah pertama yaitu teman-teman merubah bilangan pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu, nih, perhatikan, angka di belakang koma ini 1. Berarti kalau ini nilai 3 ini nilainya itu persepuluhan. Nah, berarti di sini kita rubah pernya itu menjadi per 10. Atau lebih mudahnya teman-teman perhatikan, kalau satu angka di belakang koma berarti 10. Nah, setelah itu nilai 3-nya ini kita pindahkan ke sini, 3. Nah, jadi nilai 0,3 ini kalau dirubah menjadi pecahan biasa ini yaitu 3 per 10. Nah, karena di sini dijumlahkan, berarti kita jumlahkan. Nah, sekarang 0,2 ini juga sama ya, nilainya 1 per 10 yang artinya persepuluhan. Dan di sini juga pernya 10. Nah, 2-nya kita pindah ke sini, 2. Nah, setelah itu dijumlahkan, karena penyebutnya sudah sama, berarti tetap 10. Nah, sekarang kita jumlahkan saja. 3 ditambah 2 hasilnya yaitu 5. Betul. Setelah menjadi pecahan biasa, kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya dengan pembagian kurung. 5 dibagi 10. 5 dibagi 10 bisa tidak teman-teman? Tidak bisa. Kita kasih 0 di sini. Setelah itu kasih koma, 0-nya turun ke bawah. Nah, 50 dibagi 10 hasilnya berapa? Ya, betul, 5. Nah, 5 dikali 10 hasilnya 50. Nah, selesai. Berarti 5 per 10 jika dirubah menjadi pecahan desimal hasilnya yaitu 0,5. Oke, ini contoh penjumlahan dengan cara 1, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya Bunda akan menerangkan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan cara yang kedua, yaitu cara kedua ini bersusun ke bawah. Jadi teman-teman penjumlahan dan pengurangannya ini disusun ke bawah. Nah, langkah-langkahnya yaitu letakkan angka sesuai nilai tempat. Oke, yang kedua yaitu tanda koma diluruskan. Ini yang penting teman-teman perhatikan, yaitu dalam pecahan desimal penjumlahan susun ke bawah ini komanya harus lurus. Ini Bunda sudah memiliki soal yaitu 0,3 ditambah 0,2. Nah, kita hitung menggunakan penjumlahan susun. Tapi kita ingat ya, komanya harus lurus atau harus sejajar. 0,3 ditambah 0,2. Kita jumlahin. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 0 ditambah 0, 0. Nah, artinya 0,3 ditambah 0,2 hasilnya yaitu 0,5. Oke, soal berikutnya yaitu soal pengurangan. Nah, di sini Bunda sudah memiliki soal 4,7 dikurang 1,8. Nah, cara yang pertama mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya yang teman-teman perhatikan, ingat patokannya tuh koma di sini. Satu angka di belakang koma, berarti pernya ini 10. Nah, setelah itu bagaimana Bunda kalau nilainya itu 4,7? Teman-teman tinggal dipindahin aja ke sini, 47 tanpa koma. Nah, setelah itu dikurang 1/8. 1,8. Nah, di sini juga satu angka di belakang koma, berarti per 10. Nah, 1,8 kita pindahin ke sini menjadi 18. Nah, setelah itu kita jumlahin 47 dikurang 18. Berapa teman-teman? Ya, 29.
pernya karena ini sudah sama berarti tetap. Nah, seperti itu. Karena di sini dikurang, di sini juga dikurang ya, teman-teman. Jangan lupa. Nah, setelah itu, cara berikutnya setelah menjadi pecahan biasa, kita rubah menjadi pecahan desima. Caranya sama, pakai pembagian kurung, yaitu 29 dibagi 10. Nah, 29 dibagi 10 berapa, teman-teman? Yang 10 dikali berapa hasilnya 29 atau mendekati. Nah, di sini dikali 2 ya, karena 2 dikali 10 hasilnya 20. Nah, setelah itu 9. Turun. 9 dibagi 10 bisa tidak? Tidak. Kita tulis koma. Kalau sudah ditulis koma, di sini ditambahkan 0. Maka 90 dibagi 10 yaitu 9. 9 dikali 10 hasilnya 90. Oke, sampai sini selesai. Jadi 29 dibagi 10 hasilnya yaitu 2,9. Nah, jadi hasil 4,7 dikurang 1,8 yaitu 2,9. Contoh berikutnya yaitu contoh pengurangan. Bunda di sini memiliki soal 4,7 dikurang 1,8. Hasilnya berapa? Nah, kita menggunakan pengurangan susun bawah. 4,7 ditambah 1,8. Kita kurang. Ingat ya teman-teman, yang paling penting itu komanya harus sejajar. Nah, 7 dikurang 8 hasilnya yaitu nggak bisa. Pinjam 17 dikurang 8 hasilnya 9. Nah, koma 3 dikurang 1, 2. Jadi 4,7 dikurang 1,8 hasilnya yaitu 2,9. Oke, agar teman-teman lebih memahaminya lagi, di sini Bunda akan mencontohkan satu soal lagi. Soalnya yaitu 0,5 ditambah 0,42. Nah, kalau kayak gini bagaimana teman-teman? Kita tulis dulu ya. 0,5. Nah, ingat tanda komanya ini harus lurus dan nilainya harus sejajar. Berarti kita tulis di sini 0,42. Nah, kita tambah. Nah, setelah itu kita hitung. Nggak apa-apa, angka 2 tidak ada pasangannya, nggak apa-apa. Kita tambahin 0, yaitu 0 ditambah 2 hasilnya 2. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Lalu komanya harus lurus, kita tulis koma. 0 ditambah 0, 0. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, berarti 0,5 ditambah 0,42 hasilnya yaitu 0,92. Nah, seperti ini. Ini untuk penjumlahan. Selanjutnya yaitu soal pengurangan. Nah, soal pengurangan di sini Bunda sudah memiliki soal 0,57 dikurang 0,23. Nah, ini soalnya. Caranya kita susun ke bawah. 0,57 dikurang 0,23. Nah, kita tinggal jumlahin aja. 7 dikurang 3 hasilnya 4. 5 dikurang 2, 3. Koma jangan lupa ditulis. Koma 0 dikurang 0, 0. Jadi hasil 0,57 dikurang 0,23 yaitu 0,34. Oke teman-teman, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi Bunda dapat membantu teman-teman belajar di rumah. Bunda harap teman-teman belajarnya tetap semangat ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.